Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Ya, kita terus selalu mengingat untuk bangsa dan negara kita melalui doa-doa yang kita persembahkan pada Tuhan dengan adanya virus corona yang melanda dunia ini. Untuk itu kita akan alasi di dalam firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam suatu perusahaan, dalam suatu pemerintahan, dalam suatu organisasi mungkin dan lain-lain, baik buruknya, maju dan tidaknya, itu sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Ketika pemimpin baik, pemerintahan, perusahaan dan lain jadi baik dan maju. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, pemerintahannya pun atau perusahaan, organisasi tidak baik dan tidak maju. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan di negeri Israel yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ahab. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi Ahab ini benar-benar sebagai umat Tuhan menjadi raja Israel, namun di dalam kehidupannya yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan lebih daripada semua orang yang mendahulunya, raja-raja yang mendahulunya. Bisa dibaca di dalam perikop di atasnya, kita baca pasal 16 untuk kita mengetahui tentang Ahab ini. Pasal 16 ayat 30 sampai 33. Saya bacakan. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup, ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel
anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Aserah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ya, jadi di sini kita tahu ya, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, bagaimana Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, lebih daripada semua orang yang mendahulunya, baik dengan menyembah Baal, membuat patung disembah. Ya, ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah sebagai umat pilihan Tuhan. Dan apa yang diperbuatnya ini dikatakan dalam firman Tuhan menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang pemimpin yaitu Raja Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan berfirman melalui seorang nabi yaitu Elia, yaitu mengenai hukuman. Mengenai hukuman yang akan menimpa negeri Israel, yaitu tidak ada hujan, tidak ada embun selama 3,5 tahun. Memang di situ tidak tuliskan 3,5 tahun, tapi di Yakobus itu dituliskan. Yaitu bukan perkara yang ringan. 3,5 tahun tidak ada hujan, itu bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang ringan. Itu akan berdampak yang sangat luas sekali, yaitu kekeringan yang panjang, tanah tidak mengeluarkan hasil bumi, dan kemudian terjadi kelaparan yang hebat menimpa seluruh Israel dan juga menimpa kepada hamba Tuhan yaitu Elia juga. Jadi saat itu mulai terjadi krisis yang sangat hebat yang menimpa seluruh Israel. Karena seorang pemimpin yang berbuat dosa di hadapan Allah, yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, virus corona yang melanda dunia dan Indonesia, ya dampaknya sangat luas di bidang usaha, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Dampaknya sangat luas yang saat ini kita bisa merasakan, yang semua membuat banyak orang menjadi cemas, ya. Membuat orang menjadi takut. Ya. Kita mendengar beberapa hari baru, ya, dengan adanya PSBB pun bagaimana adanya karyawan-karyawan di PHK, dirumahkan. Ya, terjadi banyak kejahatan-kejahatan. Jadi inilah sesuatu yang terjadi. Dampaknya luas, suatu yang krisis. Tidak tahu sampai kapan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti 3,5 tahun tidak ada hujan. Indonesia belum pernah
terjadi yang sedemikian. Baru setahun saja curah hujan tidak banyak, ya kemarau agak panjang sedikit aja sudah menjadi suatu masalah, ya kaitannya dengan harga pangan yang bisa mahal dan lain-lainnya. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang di atas ini, dalam keadaan di Israel, ya tidak ada hujan 3,5 tahun, terjadi kekeringan, terjadi kelaparan dan lain-lain. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Nabi Elia mengalami pemeliharaan Tuhan? Ya. Bagaimana Elia bisa merasakan pemeliharaan Tuhan ketika saat itu dalam kondisi yang sangat krisis? Bahaya kelaparan terjadi dan mesti akan menimbulkan yang lain dengan sakit penyakit. Ya kita akan belajar sikap Elia terhadap perintah Tuhan. Ya. Ketika datang firman Tuhan kepada Elia, Nabi Elia, sebagai suatu perintah, ya. Dikatakan di situ untuk pergi, diperintahkan untuk pergi bersembunyi. Dan pergi bersembunyi itu bukan ke tempat yang mewah, ke tempat yang menyenangkan secara daging, ya, atau mungkin di hotel atau di apa, di tempat-tempat yang terjamin. Tidak. Melainkan dikatakan pergi dan bersembunyi di suatu tempat, yaitu di tepi sungai Kerit. Ya. Di tepi sungai Kerit. Bagaimana Elia harus tinggal di tepi sungai Kerit? Berapa bulan, berapa tahun? Ini bisa menjadi suatu pergumulan bagi Elia. Ya. Menjadi pemikiran dalam Elia. Ketika suruh pergi, bersembunyi, bukan tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang terjamin. Tapi pergi bersembunyi di suatu tempat, yaitu di tepi sungai Kerit. Bagaimana ketika Nabi Elia diperintahkan untuk pergi bersembunyi di situ? Wah, bagaimana mempersiapkan tempat tinggalnya untuk istirahat? Ya mungkin seadanya, dengan gubuk atau dengan apa untuk dapat bernaung. Waktunya berapa bulan, berapa tahun. Wah, itu kondisi yang benar-benar secara fisik, wah, tidak menyenangkan. Ya. Secara fisik tidak menyenangkan. Itu menjadi pergumulan. Itu menjadi pergumulan yang tidak ringan. Dan Tuhan akan memelihara Elia dengan minuman dari sungai Kerit. Makan roti dan daging yang dibawa burung-burung gagak. Artinya pemeliharaan Tuhan kepada Elia itu dinyatakan dalam hal sangat sederhana sekali. Ya. Sangat sederhana sekali. Yang tidak biasa. Ya. Bagi orang-orang pada umumnya. Kita bisa merenungkan, bisa memikirkan. Ya, ketika itu kita alami. Apa yang harus dilakukan? Ini suatu perintah. Ya.
suatu perintah Tuhan. Bukan ke tempat yang menyenangkan secara fisik. Jaminan untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan seperti di rumah makan, di tempat yang tersedia penuh dengan makanan enak. Ya hanya berharap burung gagak yang diperintahkan Tuhan untuk membawa roti dan daging. Pasti memang tidak dituliskan ketika Nabi Elia membayangkan ke tempat di tepi sungai Kerit berapa bulan, berapa tahun dengan apa yang nanti disediakan tentang makanan. Wah, itu terus menjadi pertimbangan dan pergumulan. Ya, mungkinkah dia berangkat atau tidak? Terus mengapa di sana? Ya, berapa bulan, berapa tahun menjadi pergumulan. Namun Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dengan suatu perintah yang dari Tuhan. Meskipun perintah Tuhan dan pemeliharaannya sesuatu yang tidak memuaskan secara daging, namun Elia tidak putus asa. Ia tetap mengambil keputusan untuk taat. Mengambil keputusan untuk taat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika diperintahkan pergi untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit dengan waktu yang tidak sedikit, waktu lama, dengan hidup apa adanya. Bagaimana dia beristirahat dengan apa adanya. Wah, itu kondisi secara fisik, wah saya kira tidak menyenangkan. Tapi meskipun perintah Tuhan dan peliharaannya sesuatu yang tidak memuaskan secara daging, namun Nabi Elia tidak putus asa. Ia tetap mengambil keputusan untuk taat kepada perintah Tuhan. Ini yang perlu kita acungi jempol. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 5 itu. Ya. Pasal 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya. Dia mengambil keputusan untuk taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menunjukkan sikapnya yang menghargai apa yang Tuhan kehendaki bagi hambanya, Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, karena ia taat, Tuhan memelihara Elia. Elia siap apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita perlu belajar, perlu belajar seperti Nabi Elia ini di dalam hal ketaatannya akan perintah Tuhan.
Saya percaya ketika dia di tepi sungai Krit bersembunyi di situ, dia penuh dengan pergumulan. Bagaimana merasakan orang-orang Israel ketika saat itu dalam kekeringan, dalam kelaparan. Dia bergumul. Ya. Jadi tidak, ya bagaimana menangisi dirinya tidak, tapi juga membebani akan bangsanya tentang apa yang terjadi karena karena Raja Akhab yang melakukan jahat di mata Tuhan, terjadi suatu hukuman menimpa, juga berdampak akan atas dirinya sendiri juga. Ketika dia harus bersembunyi di situ, wah dia penuh dengan pergumulan. Saya percaya dengan apa yang dilakukan oleh Elia kepada Akhab, firman disampaikan, pasti Akhab marah dan pasti akan berusaha untuk membunuh. Maka dia perintahkan untuk pergi dan bersembunyi. Disitulah saat dia bergumul, saat berdoa untuk mendoakan semua rakyat Israel. Bagaimana tentang keadaan mereka, itu menjadi pergumulan Nabi Elia. Ya saat ini pun juga demikian bagi kita yang melalui keadaan dunia, keadaan negeri Indonesia di mana kita tempati. Kita mengingat betapa beratnya hidup bangsa kita, ya, berjuang untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada yang sulit sampai ada yang melakukan kejahatan dengan mencuri, merampok. Ya karena memang keadaan. Bagaimana pemerintah kita dalam ambil bagian dalam menangani situasi yang krisis demikian. Dana yang dibutuhkan dalam penanganan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Bahwa ini merupakan suatu usaha-usaha bagaimana untuk mengatasi masalah negeri ini. Ya, biar ini juga menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan untuk ikut ambil bagian beban, terutama dalam doa. Mohon belas kasihan kemurahan Tuhan untuk melawat negeri ini. Ya, lingkungan kita, demikian juga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita akan baca satu ayat, yaitu di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ya. Ayat 1 dan 2 ya, 2 ayat. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Inilah sesuatu ketika kita dihadapkan suatu keadaan yang sedemikian ini. Kita belajar seperti
Nabi Elia. Ketika diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit dengan apa yang Tuhan berikan sebagai untuk mempertahankan kehidupan, dengan roti dan daging yang dibawa oleh burung-burung gagak pagi dan sore. Wah, bagaimana Tuhan tuh melawat, memelihara sesuatu yang tidak pernah terjadi. Bagaimana gagak-gagak bisa diperintah oleh Tuhan untuk membawa daging dan roti pagi dan sore. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Namun itulah cara Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan bagaimana hambanya yang dipakai Tuhan untuk diutus oleh Tuhan untuk menjaga umatnya pada saat itu. Meskipun sesuatu yang dihadapinya sesuatu yang menjadi pergumulan yang sangat berat, namun Elia melakukan dan seperti apa yang diperintahkan Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan. Nah, biarlah ini juga menjadi sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar berdoa, mari kita lakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mengingat anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan ikut imbasnya dalam suasana krisis negeri ini, biar kita terus membawa doa, ikut ambil bagian beban untuk menolong mereka melalui doa dan apapun yang bisa kita lakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita, menjadi doa-doa kita bersama. Karena inilah sesuatu yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati.